Pemirsa, Polda Metro Jaya memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan kantor dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang berlangsung kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yuliana Wan dan juru kamera Januar dari Polda Metro Jaya. Ya, Yul, apa pernyataan resmi terkait penggeledahan di gedung Kemendak kemarin? Ya, Ira, kalau kemarin Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan, tepatnya di kantor Kementerian Perdagangan di Dirjen Luar Negeri, yakni terkait mengenai menelusuri lebih jauh penyebab lamanya waktu standar untuk dwelling time holding kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Adapun tadi Kapolda Tito Karnavian menyampaikan keterangan kepada awak media terkait mengenai penetapan dua tersangka dengan inisial N dan M. Berikut keterangan dari Tito Karnavian. Penyuapan, gratifikasi, karena masalah perizinan tadi. Itu lebih banyak terjadi di Kementerian Perdagangan, tapi kita akan mengecek kementerian lain ya, yang 17. Ya seperti ada, saya nggak mau sebutkan. Pak, ini bagian dari penyidikan yang jalan. Pak, tapi dari satu yang kita sekarang kerjakan adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ini khususnya di bagian Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, karena perizinan ada di situ. Nah, ini kita lihat ada beberapa oknum internal yang menjadi calo, maupun juga melibatkan oknum eksternal orang luar yang menjadi calo. Jadi ini pengusaha harusnya di satu pintu selesai cepat. Ya, Ira, untuk dua tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian ini juga mencakup dari faktor eksternal dan juga internal. Adapun dari tersangka dari pihak eksternal ini diduga sebagai calo, dan kemudian untuk dari pihak internal adalah pihak dari Dirjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dan untuk selanjutnya dari kepolisian masih memeriksa 6 saksi lainnya. Ira. Ya, Yul, lalu selanjutnya apa langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Ya, Era, tentunya kasus ini masih terus berlanjut karena pasalnya Tito Karnavian tadi menjelaskan bahwa tidak hanya melibatkan dari Kementerian Perdagangan namun melibatkan 17 kementerian lainnya, di mana kita tahu bahwa pemerintah sendiri telah menetapkan sistem satu atap yang kita kenal sebagai one stop service. Dan adapun ini berawal dari sidak Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Pelabuhan Tanjung Priuk yang memprotes keras terkait mengenai dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk yang memakan waktu hingga 5-6 hari. Padahal kalau kita melihat bahwa seperti di Singapura hanya menghabiskan waktu 1 hari, dan juga kalau di Malaysia menghabiskan waktu hanya 2 hari untuk proses dwelling time ini. Dan tadi Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa adanya keterlambatan dari proses pre-clearance, kemudian dari proses izin di bea cukai, dan juga di post-clearance. Dan di 3 bidang inilah yang menjadi satu fokus pemeriksaan dari Polda Metro Jaya untuk menelusuri lebih lanjut terkait mengenai waktu standar yang begitu lama di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan juga untuk itu Tito mengatakan bahwa memang ada indikasi pidana, korupsi, kemudian juga adanya gratifikasi, penyuapan, pemerasan kepada para pihak pengusaha. Dan ketika mereka dari 18 kementerian ini yang terkait ini tidak ada perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Priuk, untuk itu para pengusaha disulitkan sehingga mereka harus memakan waktu yang begitu lama untuk holding kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan kedepannya Tito Karnavian tadi menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa 17 kementerian lainnya juga akan diperiksa, dan juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya terkait mengenai kasus yang sedang ditelusuri oleh Polda Metro Jaya ini. Ira. Ya, baik, terima kasih Yul. Pemirsa, demikian Yuliana Wan dan juru kamera Januar di Polda Metro Jaya.